Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM 2022 0501030119. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah perilaku organisasi yang berjudul konflik dan negosiasi. Pengertian konflik berasal dari bahasa Latin confligo yang terdiri dari dua kata, yakni con yang berarti bersama-sama dan flingo yang berarti pemogokan, penghancuran atau peremukan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Konflik atau pertentangan bisa terjadi pada diri seseorang atau konflik internal ataupun di dalam kalangan yang lebih luas. Dalam organisasi, istilahnya terjadi konflik organisasi. Kemudian transisi pandangan tentang konflik. Ada 3 transisi pandangan tentang konflik. Yang pertama adalah pandangan tradisional. Pandangan tradisional ini sejalan dengan sikap yang dianut banyak orang yang menyangkut pada perilaku kelompok pada tahun 1930 dan 1940-an. Yang kedua adalah pandangan hubungan manusia. Pandangan hubungan manusia berpendapat bahwa konflik adalah kejadian alamiah dalam semua kelompok dan organisasi. Konflik tak terhindarkan. Mazhab hubungan manusia mendorong kita untuk menerima perbedaan konflik. Yang ketiga, pandangan interaksionis. Pandangan interaksionis menyatakan bahwa konflik bukan sekedar suatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif. Oleh karena itu, konflik harus diciptakan. Kemudian penanganan konflik. Ada 6 tipe pengelolaan konflik yang dapat dipilih dalam menangani konflik yang terjadi menurut Dawan M. Baskerville 1993. Yang pertama adalah menghindar. Gaya ini cenderung menghindari timbulnya konflik. Hal potensial dan positif dihindari sebisa mungkin agar tidak berkembang menjadi sebuah konflik yang terbuka. Yang kedua adalah akomodasi. Gaya ini menghimpun aspirasi, pendapat, kepentingan pihak-pihak di mana konflik muncul dan selanjutnya dicarikan jalan keluar. Yang ketiga adalah kompromi. Gaya menyelesaikan konflik dengan cara ini melakukan negosiasi antar pihak yang berkonflik, kemudian dicari solusi jalan tengah yang sekiranya dapat diterima oleh kedua belah pihak atau loss-loss solution. Yang keempat adalah kompetisi. Pihak-pihak yang berkonflik akan saling bersaing untuk memenangkan konflik dan akhirnya ada pihak yang berkorban dalam kepentingannya demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat atau lebih berkuasa atau win-loss solution. Yang kelima adalah kolaborasi. Cara ini dilakukan dengan membuat para pihak yang berkonflik akan sama-sama mendorong hasil yang memuaskan, dilakukan dengan bersinergi menghadapi persoalan dan tetap menghargai kepentingan pihak lain atau disebut dengan win-win solution. Kemudian konglomerasi. Gaya ini menggunakan kelima style penyelesaian konflik secara bersama-sama atau mixed through threat. Kemudian pengertian negosiasi. Negosiasi menurut Ivan Sivets 2007 sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Menurut Sophia 2008, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan menurut Robbins 2008 menyimpulkan negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antar pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan sesuai dengan kesepakatan bersama. Proses negosiasi sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Sebelum bernegosiasi, perlu mengetahui apa tujuan dari Anda bernegosiasi dan memprediksi rentangan hasil yang mungkin diperoleh dari paling baik hingga paling minimum bisa diterima. Yang kedua adalah penentuan aturan dasar. Begitu selesai melakukan perencanaan,
dan menyusun strategi. Selanjutnya, mulai menentukan aturan-aturan dan prosedur dasar dengan pihak lain untuk bernegosiasi itu sendiri. Yang ketiga adalah klarifikasi dan justifikasi. Ketika posisi awal sudah saling dipertemukan, baik pihak pertama maupun pihak kedua menawarkan, menguatkan dan mengklarifikasi, mempertahankan dan menjustifikasi tuntutan awal. Yang keempat adalah penutupan dan implementasi. Tahapan akhir dalam negosiasi adalah memformalkan kesepakatan yang telah dibuat serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan pelaksanaan.